Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, jadi gini, ini gue mau share gitu ya, banyak jalan menuju Roma. Wah, topiknya banyak jalan menuju Roma. Maksudnya apa guys? Banyak jalan menuju Roma. Kalian yang pengen nge-apply visa turis ke Amerika gitu ya, itu caranya banyak gitu ya. Oke, gini ya. Jadi kalau mungkin kalian di satu sisi ada pemikiran kalian bahwa nge-apply visa turis itu hanya jalan-jalan alasannya, itu salah. Nah itu guys, ya kan, ini sebagai tips and trick juga ya gitu ya, buat kalian yang pengen nge-apply ke Amerika dan cari alasannya tepat apa ya gitu ya, supaya bisa keterima apa ya gitu. Nah ini gue kasih tauin alasannya gitu. Yang pertama gitu ya, yang pertama udah pasti secara umum visa turis otomatis kita alasannya untuk jalan-jalan. Oke? So kalau kalian jalan-jalan nge-apply visa turis jalan-jalan ke Amerika gitu, kalian nggak perlu guys yang namanya beli tiket dulu pulang dan pergi, itu nggak perlu guys. Jadi kenapa nggak perlu? Karena kalian belum tentu keterima visanya, ngerti ya? Jadi kalian cukup siapin data aja gitu ya. Kamu apa, mau jalan-jalannya kemana gitu ya, berapa hari di sana gitu ya. Pasti harus ada itinerary ya, perjalanan gitu ya. Sama siapa, jalan-jalannya di sana, tinggalnya di hotel mana gitu. Nggak perlu di booking dulu tuh hotel, nggak perlu dipesan dulu karena kamu belum tentu keterima, ngerti ya? Jadi ini cara nge-apply visa yang paling aman lah kalau mau dibilang. Nge-apply visa Amerika paling aman gitu ya. Kemungkinan keterimanya 50-50 gitu ya, nggak bisa keterima bisa enggak. Dan paling amannya, kenapa gue bilang paling aman? Karena kalian nggak perlu mengeluarkan duit untuk yang namanya booking hotel, pesan hotel dulu dan juga pesan tiket dulu. Nggak perlu keluarin duit ke situ dulu guys. Jadi kalau kalian ketolak, ya udah paling hangus uang pembuatan visa kan gitu guys ya. Nggak hangus tuh uang tiket kamu, orang kamu nggak pesan tiketnya. Ngerti guys ya? Itu alasan pertama, cara pertama menuju Amerika gitu ya. Cara kedua, visa turis itu bukan hanya alasannya untuk jalan-jalan guys. Kedua itu juga visa turis bisa dipakai, ini berdasarkan juga nih salah satu pengalaman klien saya nih gitu ya. Klien saya, dia nggak pengen jalan-jalan guys ke Amerika, bukan, tapi ingin nonton konser. Nah ini cakep nih guys, nonton konser ke Amerika. Waktu itu dia pengen nonton BMTH, Bring Me The Horizon. Wih, gokil ya. Dia suka banget Bring Me The Horizon gitu. Dia langsung, oh ya udah berarti kamu nih visa turis gitu ya. Turis tapi dia bukan buat jalan-jalan guys, untuk nonton konser BMTH, Bring Me The Horizon. Nah ini kemungkinan keterima visanya tuh lebih besar guys dibandingkan visa yang tadi jalan-jalan. Ya, kalau visa tadi 50-50, ini kemungkinan keterima sekitar 70%. Kenapa begitu? Karena kamu punya alasan yang sangat kuat banget gitu ya untuk nonton konser gitu ya. Dan nggak enaknya di sini kamu harus, sekali lagi, kamu harus beli tiket konsernya dulu. Nah itu yang nggak enak nih guys. Oke, ketika kamu harus beli tiket konsernya dulu, otomatis kamu harus buang duit dong. Duit untuk tiket konsernya. Tiket konsernya misalnya kita bilang 5 juta deh gitu ya. Kalau tiket konser 5 juta. Terus tiket konsernya 5 juta. Kalau kita gagal, ya angus. Bukan hanya angus uang visanya, tapi juga hangus tiket konsernya guys. Ngerti ya? Tapi kemungkinan keterimanya ini lebih besar dibandingkan kalau kamu nge-apply visa turis doang yang hanya untuk jalan-jalan tadi alasannya. Ini biasanya yang saya lihat ya, kemungkinan sih banyak kan orang keterimanya alasannya untuk nonton konser ini guys gitu ya. Karena memang dihargai banget. Oh kamu sangat suka ya dengan ini. Iya, ini saya tiket konsernya. Jelas, yang penting pada saat itu ditanya, kamu bisa menjelaskan konsernya di mana, tiketnya mana. Nah itu dia. Oke, ngerti ya guys ya. Yang ketiga, ini juga pernah kami
lakuin ke salah satu customer kamu, dia ini bukan buat jalan-jalan, bukan juga buat nonton konser, ini mau train. Jadi dia personal trainer gitu, PT ya, kalau di Indonesia PT, personal trainer berarti orang gym. Jadi dia dapat tuh dari tempat fitness di Amerika gitu, bahwa ini kamu silakan datang ke sini, kita sharing dan juga latihan bareng di sini. Itu dapat langsung undangannya guys, oke? Undangannya langsung dapat. Jadi itu otomatis bukan visa turis yang maksudnya untuk turis jalan-jalan, bukan. Dia bukan mau jalan-jalan, bukan nonton konser, tapi untuk buat ketemu trainer gitu ya di sono di Amerika gitu. Nah akhirnya pada saat nanti interview dijelasin, kamu ngapain ke Amerika? Oh saya mau ini, saya dipanggil, saya pengen ketemu karena saya PT personal trainer, dilihat badannya juga sterek ya kan. Saya pengen ke sana mau berguru lebih lagi. Semuanya ini ada begini gitu. Nah itu lolos gitu, kemungkinan lebih besar keterimanya lagi gitu ya. Makanya kan visa turis itu kan B1 B2 kan. Jadi turis and business, ngerti ya, bisnis. Jadi itu dianggap sebagai bisnis guys. Oke, nah kemungkinan ini juga bisa kalian pakai kalau kalian memang ada undangan tertentu di Amerika gitu ya. Seperti dia tadi, personal trainer. Yang terakhir, kamu bisa alasan ke Amerika jika kamu seorang businessman, pengusaha. Ini jelas. Ada juga yang pengen ke Amerika itu mau ngapain? Mau jalan-jalan apa? Bukan. Oh, terus mau ngapain? Ini saya ada bisnisan di Amerika, saya harus ketemu ini. Sekalian saya mau ngecek barang ini. Wah, ini sih kemungkinan besar sih lolos ya orang-orang yang bisnis seperti ini. Karena ini udah jelas dia mau kemana, itu jelas. Ini biasanya, dan kalau kamu pakai bisnis ini otomatis harinya itu bisa panjang, bisa juga pendek. So depends on your needs gitu ya, kebutuhan kamu. Nah ini banyak juga nih yang lolos di sini. Jadi dia bisa menjelaskan sebagai businessman, saya dari ini PT ini mau ke sini, mau ke tempat ini juga di Amerika, saya mau melakukan ini riset atau apa segala macam. Nah ini bisa guys. Makanya tadi judulnya apa? Banyak jalan menuju Roma. So, B1, B2 itu bukan hanya turis jalan-jalan muterin keliling New York atau Los Angeles guys, tapi kamu juga bisa seperti itu. Yang terakhir, ini khusus juga nih buat student, mahasiswa apa segala macem. Ini bisa jadi kamu ada undangan dari university, dari college di sana, anak-anak yang masih 19 tahun, 20 tahun gitu ya, 18 tahun gitu kan, SMA dapat undangan ke sana, ini bisa ke sana guys melalui undangan itu. Yang penting jelas undangannya di mana, ada di email kamu attach emailnya, kamu lampirkan, kamu kasih lihat, this is semuanya undangannya, invitationnya, kamu kasih tahu. Dan pastinya kalau kamu mau ikut kayak gini nggak bisa sendiri, harus ada orang tua kayak gitu guys, ngerti ya? So jadi ini bisa membuka kalian guys, membuka wawasan kalian bahwa ke Amerika itu nggak harus turis itu jalan-jalan, banyak kok. Kita bisa B1, B2 itu dengan berbagai alasan. Nah biasanya makanya untuk alasannya supaya bagus dan benar, gimana caranya kamu nanti nggak salah gitu kan, bang saya pengen ini nih di invite sebagai PT, saya disuruh ketemu ini. Nah itu kami yang ngurusin letak-letaknya guys. Oh ini di sini. Makanya biasanya kalau kayak gitu, kalau nggak mau repot ya udah pakai tour aja gitu. Dan kalau kalian pengen bikin sendiri ya it's okay. Tapi kalau pengen bikin tour dan sama kami, ya udah pasti harganya lebih mahal itu karena kami ada jasanya guys. Ngerti ya? Kita menggaji karyawan dan sebagainya. Itu ya. Oke, so that's it guys. Untuk kontennya silahkan di-share, di komen, like, subscribe gitu ya, supaya channel ini makin besar dan bisa membantu banyak orang. Bersama gue Jerry, tunggu saya di konten-konten berikutnya. Bye bye.